Ngeri, rudal termonuklir Rusia habisi nyawa 50 jenderal Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah berhasil menghabisi nyawa 50 jenderal dan sejumlah perwira angkatan bersenjata Ukraina. Serangan rudal 3M54 kaliber yang dilepaskan dari laut menghancurkan markas besar militer Ukraina. Kabar bakal diadakannya pertemuan puluhan jenderal dan perwira militer Ukraina ternyata telah diketahui oleh pihak Rusia. Sontak saja, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan masif berkala ke wilayah di pelosok Ukraina. Dikutip dari Viva Militer dari Russia Today, Jubir Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konachenkov, rudal jelajah berhulu ledak termonuklir 3M54 kaliber menghantam pusat komando militer Ukraina di desa Shovriak Dacha. Para jenderal dan perwira militer Ukraina yang tengah berada di pusat komando tewas seketika ditelan ledakan dahsyat dari rudal kaliber. Konachenkov menyebut di pusat komando terdapat unit operasi khusus strategi Ukraina yang memiliki Sandi Alexandria. Selain menewaskan banyak komando unit operasi khusus Alexandria, hantaman rudal 3M54 kaliber militer Rusia juga menghabisi nyawa anggota pasukan elit lainnya. Adalah para komando unit serangan udara dengan Sandi Kakoska yang juga ikut meregang nyawa akibat serangan tersebut. Lebih lanjut, Konachenkov juga melaporkan serangan masif rudal jelajah 3M54 kaliber juga malah menghancurkan 10 unit Howitzer M777 dari 20 unit kendaraan lapis baja militer Ukraina. Adapun sejumlah unit kendaraan tempur yang hancur itu merupakan senjata bantuan yang baru saja dikirim Amerika Serikat. Serangan sejumlah rudal jelajah kaliber Rusia telah menghancurkan pusat komando Ukraina. Kementerian Pertahanan di Moskow mengatakan lebih dari 50 jenderal Kiev terbunuh dalam serangan tersebut. Misi-misi jelajah itu ditembakkan dari kapal perang. Lebih dari 50 jenderal dan perwira angkatan bersenjata Ukraina tewas, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan di hari Minggu yang dilansir Russia Today. Serangan terjadi di dekat desa Shirokoya Dacha di wilayah di Profeshok. Menurut militer Moskow, serangan itu menghantam kompleks tempat komandan beberapa unit Ukraina berkumpul untuk pertemuan. Kementerian tersebut menambahkan bahwa rudal jelajah kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 Howitzer M777 dan sekitar 20 kendaraan lapis baja yang baru-baru ini dikirim dari negara-negara barat. Senjata-senjata itu sebelumnya disimpan di dalam gedung pabrik di selatan kota Mykolaiv. Militer Ukraina juga belum berkomentar atas serangan Rusia yang diklaim telah menewaskan puluhan jenderal. Sebaliknya, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada hari Minggu bahwa artileri mereka telah menghancurkan beberapa peluncur roket ganda Rusia. Rusia juga mengklaim telah menghancurkan pusat komando Ukraina dengan rudal jelajahnya, akibatnya puluhan perwira Ukraina meninggal dunia. Diberitakan oleh Reuters, rudal jelajah jarak jauh kaliber menghantam pusat komando di wilayah di Profeshok, menewaskan para jenderal dan perwira Ukraina, termasuk dari staf umum. Rusia mengatakan serangannya terhadap di Profeshok di Ukraina Timur berjalan dengan sukses setelah penguasa sebuah distrik di pinggiran kota. Di kota Kambalichak, di Severodonetsk, bangunan tempat tinggal dan rumah pribadi telah dihancurkan oleh serangan Rusia. Di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv Barat Laut, Luhansk, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal Iskandernya telah menghancurkan persenjataan yang baru-baru ini dipasok oleh negara-negara barat. Zelensky mengakui data itu bukan jumlah terakhir akibat invasi Rusia di Rusia. Zelensky mengklaim bagaimanapun bahwa pihak Rusia kalah beberapa kali lebih banyak, jumlahnya sekitar 50 orang per hari. Tapi ini bukan angka pasti karena kami tidak tahu berapa banyak tentara atau warga sipil yang tersisa. Zelensky kemudian mengklaim bahwa ada 5 kali lebih sedikit korban militer Ukraina daripada yang Rusia. Pernyataan Zelensky muncul setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Rabu bahwa pasukan Rusia telah kehilangan hampir 6.000 tentara sejak Moskow melancarkan serangan militernya di Ukraina. Namun Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengklaim bahwa kerugian di pihak Ukraina 10 kali lebih tinggi dengan perkiraan 61.000 tentara tewas dan lebih dari 49.000 orang terluka. Rusia mengirim serangkaian serangan rudal ke kota-kota Ukraina termasuk Lviv dan Kiev yang relatif damai beberapa bulan belakangan pada Senin 10 Oktober 2022. Serangan ini mengejutkan Ukraina dan dikhawatirkan meningkatkan eskalasi konflik. Serangan tersebut diluncurkan hanya 2 hari usai Rusia menunjukkan komando perang baru di Ukraina, yakni Jenderal Sergei Sorovin. Pada Oktober 2020 lalu, organisasi Human Rights Watch melaporkan bahwa Jenderal Shorovkin termasuk salah satu komando yang mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran selama serangan ke Idlib, Suriah pada 2019 sampai 2020. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri menyadari bahwa kampanye bombardir ke Ukraina hari ini adalah balasan atas serangan yang merusak jembatan Kerch, infrastruktur penghubung semenanjung Rusia dan Crimea pada Sabtu 8 Oktober yang lalu. Pengamat menyebut Putin telah membuka definisi baru perang merespons serangan balik Ukraina belakangan ini. Meskipun penunjukannya ramai disorot,
Pengamat militer dari Lembaga Waduk Pemikiran Royal United Service Institute Sardal Kashal menyebutkan penunjukan Sharifin kemungkinan tidak akan banyak mengubah pendekatan operasi militer Rusia ke Ukraina. Senada dengan Kashawul Michael Craig, Profesor Tamu Bidang Studi Perang di King College London menyebutkan penunjukan Shofarikin dan hujan rudal pada Senin 10 Oktober kemungkinan tidak akan menjadi titik terang. Pada Senin 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Rusia mengaku bahwa pihaknya menyasar pusat komando militer dan fasilitas komunikasi dan infrastruktur energi. Namun Kiev menuduh Moskow secara sembrono turut menghantam gedung-gedung sipil. Otoritas Ukraina juga melaporkan Rusia menembakkan 84 rudal ke 10 kota, 56 di antaranya disergap sistem pertahanan udara. Setidaknya 10 orang tewas dan lebih dari 60 orang lain terluka dalam serangan rudal Rusia. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia kembali melancarkan serangan balasan terhadap pasukan militer Ukraina. 4 wilayah jadi sasaran utama serangan pasukan Rusia, yakni di Provinsi Donetsk dan Luhansk. Kementerian Pertahanan Rusia merilis laporan keberhasilan yang diperoleh unit militer di Palangan Ukraina di front timur, tepatnya di kota Kupiansk, Oblast, Provinsi Kharkiv. 160 tentara Ukraina tewas dalam serangan artileri meriam dan rudal Senin 17 Oktober 22. Serangan itu diarahkan ke basis unit militer Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Mekhanos ke-14 dan ke-92 Angkatan Darat Ukraina. Tindakan militer Rusia juga menghancurkan 4 unit kendaraan infanteri lapis baja, 2 artileri meriam dan 3 unit kendaraan lainnya. Di arah Lysychansk, pasukan Rusia kembali memukul kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya unit militer Ukraina gagal menyerang ke daerah Starvyoka di Donetsk. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 50 orang, 6 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja dan 4 truk pickup. Kemudian di daerah Mykolaiv dan Kharkiv, pasukan Rusia juga menghentikan pergerakan unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina berupaya untuk menerobos pertahanan di wilayah Mornitsky Kherson. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim lebih dari 100 prajurit Ukraina tewas dalam pertempuran di Bryansk.